Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fitrianti, SPDSI. Kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS yang terkait dengan sarana perpustakaan dan fungsi perpustakaan di sekolah. SMP khususnya SMP Negeri 4 Kelari. Nah, baik, saya mohon izin untuk share screen tentang materi kali ini. Tidak banyak, singkat saja, tapi semoga dengan menyimak paparan ini, kalian akan semua para peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 4 Kelari tahun ajaran 2021-2022 terlibat aktif dalam proses sirkulasi buku di perpustakaan, dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar seperti apa, sehingga dapat meningkatkan minat baca buku di perpustakaan, khususnya di sekolah kita tercinta ini. Baik, saya mohon izin share screen agar dapat memperjelas pemaparan materi yang saya sampaikan kepada kalian. Ini ya, sebentar. Saya pindah ke sini. Nah, ini judulnya, yaitu peran penting perpustakaan sekolah. Nah, kita harus memahami perpustakaan itu apa, walaupun keterbatasan banyak ditemukan di perpustakaan kita, ya. Yang selanjutnya, nah, setelah mengikuti paparan ini, peserta didik kelas 7 dapat memahami peran penting perpustakaan sekolah dalam membangun budaya literasi dan mensukseskan program gerakan literasi sekolah, khususnya West Java Leader Reading Challenge, yang memang rutin dari sejak 2017 hingga tahun kemarin, ya. Nah, kemudian yang kedua, memahami pola kolaborasi antara kepala sekolah, guru, pustakawan dalam membangun budaya literasi di sekolah. Jadi semuanya terlibat gitu. Siswa, guru, masyarakat sekolah, termasuk penjaga kantin, TU. Nah, harus saling melengkapi untuk membangun budaya literasi yang sangat baik di sekolah kita. Kemudian siswa dapat menemukan berbagai alternatif strategi, ataupun sekolah dapat menemukan berbagai alternatif strategi untuk memenuhi kebutuhan jumlah koleksi buku di perpustakaan. Nah, selanjutnya, peran perpustakaan itu sendiri khususnya dapat menyiapkan buku-buku koleksi perpustakaan yang akan dibaca oleh siswa. Jadi, direncanakan gitu, perpustakaan menyediakan kebutuhan buku apa yang diperlukan oleh peserta didik selama 3 tahun ke depan belajar bersama kita. Nah, kedua, membantu guru membimbing dalam melakukan persetujuan terhadap buku yang akan dibaca oleh siswa. Jadi, kita memilihkan buku yang sesuai dengan usia siswa SMP. Buku bacaan, misalnya novel, buku cerita, buku pengayaan, tentu saja disesuaikan dengan pola pikir di usia siswa SMP. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu guru pembimbing dalam menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif terhadap keberhasilan kegiatan literasi di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah memotivasi siswa supaya tetap semangat dan konsisten dalam memenuhi tantangan membaca 24 buku dalam 10 bulan. Nah, ini sudah rutin dilakukan sampai kita mendapat undangan pada Jambor Literasi tahun 2017 di Sumedang, dan dari siswa kita ada 15 siswa yang lolos mencapai target itu, dan bahkan melebihi dari 24 buku yang dibacanya dalam kurun waktu 10 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah peran perpustakaan bekerja sama dengan guru pembimbing dalam melakukan setiap tahapan WJLRC atau kegiatan literasi. Selanjutnya, nah,
Untuk mewujudkan program perpustakaan itu tentu saja ada kendala. Kendala itu dari bersumber dari sumber daya manusia, sistem atau organisasi, program itu sendiri, jaringan, infrastruktur, dan dana. Nah, kita mengupayakan meminimalkan kendala yang ada di perpustakaan. Yaitu untuk apa? Untuk mencapai ini. 21st century skills and literacy. Nah, literacy ya. Ini adalah untuk mencapai kemampuan abad 21 dan kemampuan literasi dalam segala bidang ya. Apa saja? Pertama, ini kemampuan memecahkan masalah. Kemudian kemampuan dalam menggunakan teknologi. Kemudian kemampuan dasar ya, kemampuan dasar untuk survive begitu. Kemudian kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis dan kreatif seperti apa. Nah, itu harus dibelajarkan kepada peserta didik. Kemudian kemampuan literasi digital, menggunakan alat-alat digital. Kemudian ada kemampuan reasoning, inquiry, berargumentasi. Ini juga harus dimiliki oleh setiap individu, baik itu siswa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau guru, bahkan kepala sekolah. Ya. Untuk menghadapi ini, abad 21 ini, gitu ya. Nah, kemudian interpersonal skill dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini harus dimiliki agar kendala-kendala ini yang terjadi di perpustakaan ini dapat diminimalisir sehingga program perpustakaan sekolah itu dapat memajukan sekolah dengan sangat baik. Slide selanjutnya. Dari segi SDM. Nah, apabila kita terlibat dengan perpustakaan atau orang atau ingin berkecimpung dalam bidang perpustakaan, baik itu siswa, guru. Nah, ini harus memiliki kemampuan ini. Pertama, ada berapa nih? Kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan memahami kebutuhan. Jadi saya membutuhkan buku apa, nah, yang di perpustakaan itu paham, oh Ibu ada buku ini. Nah, siswa datang ke perpustakaan, kelas berapa, yang khusus untuk kelas 7, itu buku seperti apa yang harus dibacanya. Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, kami berusaha membantu kebutuhan pengguna perpustakaan. Kemudian, kemampuan bekerja sama, memiliki pengetahuan tentang keanekaragaman budaya. Memiliki pengetahuan mengenai metodologi pembelajaran dan teori pendidikan. Kemudian memiliki keterampilan informasi serta bagaimana menggunakan informasi itu. Ya. Kemudian memiliki pengetahuan mengenai bahan pustaka, koleksi perpustakaan, serta bagaimana mengaksesnya. Baik itu dalam perpustakaan berupa buku atau perpustakaan digital di luar sekolah kita. Kemudian memiliki pengetahuan mengenai bacaan anak, media, dan kebudayaan. Kemudian pengetahuan serta keterampilan di bidang teknologi informasi, sudah jelas. Tentu saja dia harus gemar membaca. Ya, kalau tidak gemar membaca akan sulit sekali memahami proses kerja di perpustakaan. Kemudian memahami proses penelitian, memiliki pengetahuan kurikulum sekolah, dan memiliki kemampuan bekerja dengan seluruh murid dan guru. Oke, lanjut ya. Pola kolaborasi antara guru dengan pustakawan dalam membangun budaya literasi sekolah adalah seperti ini. Tujuannya apa? Ada perubahan mindset. Jadi perpustakaan itu bukan hanya urusan seorang pustakawan, tapi ini merupakan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, saling terkait, tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi guru membutuhkan pustakawan, pustakawan juga harus berkolaborasi dengan guru. Sebetulnya buku apa Bu yang diperlukan, nanti dibantu oleh dia, dicarikan, dipindai gitu ya. Buku A ada di mana, dan hanya pustakawan yang tahu pengaturan seperti itu. Nah,
guru dan kepala sekolah juga ini kepala sekolah membuat merencanakan program perpustakaan dibantu oleh pustakawan untuk memajukan sekolah seperti apa. Selanjutnya, nah ini organisasi. Organisasinya langsung penanggung jawabnya lah kepala sekolah sampai ke bawah ada pustakawan, bagian teknis dan pelayanan. Posisi kita pengguna perpustakaan ini ada di sini. Nah, ya, pelayanan, bagian pelayanan. Kita dilayani oleh perpustakaan. Kita meminjam buku, mengembalikan buku, membaca buku. Nah, ini ada bagian pelayanan. Ada khusus bagian teknis, nanti ada proses perawatan dan lain-lain. Buku itu ada perawatannya. Jadi perlu ketelitian, ketelatenan, kehati-hatian dalam inventarisasi buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, nah ini tugas-tugasnya. Ternyata tidak hanya datang, duduk, dan diam di perpustakaan, tapi ada tugas yang harus dikerjakan setiap waktunya. Dan itu rutin, ya, rutin, baik itu pustakawan dan pengguna. Jadi datang ke perpustakaan, ada yang dilakukan, membaca misalnya, ya, menulis, dan lain-lain. Nah ini, perpustakaan menurut kompas.com itu harus langsung di bawah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mengetahui semua program yang dilaksanakan perpustakaan harus, karena kan itu terkait dengan pendanaan, pengadaan buku, sirkulasi buku, perawatan buku, dan sarana rak buku dan lain-lain. Ya. Nah selanjutnya ini acuannya kepada ini SNP SNI 7329/2009 perpustakaan sekolah mengenai lokasi, gedung, koleksi, perabotan peralatan elektronik, dan pandang dengar, otomasi perpustakaan, ada bukunya, gitu. Kita dapat mempelajarinya itu. Nah, ini contoh perpustakaan yang ada di kelas. Jadi setiap kelas dapat membuat pojok baca, ya. Pojok baca. Siapa yang mengelola ini? Tentu saja murid-murid atau peserta didik yang ada di kelas itu. Nah, kalau saat pandemi kan tidak bisa melakukan karena kita melakukannya pembelajaran secara daring, otomatis ini siswa-siswa bisa membuat koleksi bacaannya di rumah, ya. Di kamarnya sendiri, di kamar belajarnya sendiri ada tumpukan pojok baca khusus tempat dia membaca buku pelajaran, buku cerita, atau buku apa. Silahkan, ya. Dibuat seperti ini, seperti pojok baca perpustakaan milik sendiri kalau di rumah, ya. Kalau di sekolah berarti milik di kelas, berarti di kelas. Nah, selanjutnya ini perpustakaan dibuat secara nyaman, ya, baik itu penerangan, aerasi udara, kemudian kebersihannya, itu dirancang ruangan perpustakaan itu harus senyaman mungkin kita membaca buku, ya. Entah itu dengan menggunakan pencahayaan yang redup atau terang sekali, itu mereka punya, setiap perpustakaan punya ciri khasnya masing-masing. Nah, apakah sekolah kita sudah seperti ini? Nanti kita cek sama-sama. Apakah sudah seperti ini atau belum? Dan bila belum, mari kita sama-sama mengkondusifkan suasana di perpustakaan kita agar nyaman untuk dikunjungi dan kita merasa betah gitu di perpustakaan itu untuk membaca buku berlama-lama di sana. Nah, ini ya. Selanjutnya, bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan jumlah buku, koleksi buku dalam perpustakaan? Ini harus ada keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha, tentu saja penerbit, dan masyarakat. Nah, ini ya strateginya. Satu, melalui dana BOS pusat. Kemudian ada CSR, donasi satu alumni satu buku. Nah, kita sudah melakukan ini. Yang ketiga ini, donasi. Apabila satu alumni itu diharapkan menyumbang buku cerita kepada kami,
untuk menjadi koleksi perpustakaan sekolah. Jadi menambah gitu ya. Jadi tapi sesuai dengan usia SMP buku itu. Nah, selanjutnya satu siswa baru satu buku. Jadi menyumbang gitu. Menyumbang untuk apa? Untuk keberhasilan meningkatkan minat baca di sekolah kita. Jadi harus ada. Nah, kalau misalnya sekarang tentu saja buku itu adalah masing-masing gitu. Di rumah masing-masing. Jadi minimal satu siswa itu 1 bulan dua buku ya, 2 buku dibaca habis. Nah, kemudian kerjasama dengan perpustakaan daerah. Kita bisa berkunjung ke Perpusda. Perpustakaan daerah di Kabupaten Karawang itu adanya di belakang Masjid Al-Jihad. Nah, di situ kantornya, perpustakaannya di situ, kita bisa berkunjung kapan-kapan ke sana apabila pandemi sudah berakhir ya. Kemudian ada donasi dari masyarakat, komite misalnya mau menyumbangkan buku, itu kami sangat berterima kasih sekali. Nah, kemudian penerbit. Nah, kita kerjasama dengan penerbit apabila ada guru penulis yang terlibat dalam menyusun buku, buku bacaan, buku pengayaan, dan di Karawang sudah banyak sekali buku-buku karya guru Karawang, baik guru SD, guru SMP yang layak dibaca oleh siswa SMP ini, dan itu sudah masuk dan sudah memiliki SBN dan sudah masuk di Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta, tepatnya di dekat Monas itu. Kalau misalnya belum pernah berkunjung ke sana, silahkan berkunjung ke sana. Itu gedungnya ada 24 lantai, ya. Gedungnya sangat tinggi sekali. Saya sudah ke sana, sangat bagus, sangat nyaman untuk membaca buku di sana, dan kita sangat puas gitu. Kita bisa datang ke tempat perpustakaan semegah itu di Indonesia. Ya, saya bisa belajar dari sana. Apakah sekolah kita bisa jangan megah tapi nyaman untuk membaca buku dan betah untuk berlama-lama di perpustakaan. Nah, kemudian program. Nah, contoh program yang bisa dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan di kami, ini hanya contoh yang di sini tuh. Perpustakaan masuk dalam kurikulum MULOK atau muatan lokal, melibatkan siswa dalam kegiatan teknis perpustakaan. Dan ini kami sudah melaksanakan ini. Jadi ada melibatkan siswa dari pihak OSIS, kemudian ada dari tim literasi sekolah merawat buku, menyusun buku dalam rak buku, kemudian katalogisasi buku, dan gerakan literasi membaca buku 15 menit itu sudah ada di sekolah kita ya. Kemudian ada literasi informasi berupa storytelling, musikalisasi puisi, resensi, dan bedah perpustakaan. Lanjut, nah ini salah satu buku yang ada dimiliki oleh perpustakaan kita, yaitu koleksinya Perpustakaan sebagai Jantung Sekolah. Ini luar biasa sekali isinya dan sangat-sangat bagus untuk dibaca. Ya, jadi kita bisa mendalami sebenarnya perpustakaan itu seperti apa, ada di sini. Nah, terima kasih. Itu sedikit tentang perpustakaan, tapi mudah-mudahan dengan paparan singkat ini kita bisa mencintai buku satu. Ya. Kalau sudah mencintai buku, kita akan gemar membaca, mendekati buku itu, mendekati sehingga nanti muncul setelah membaca itu, aku dapat memahami ini dengan baik setelah membaca buku ini, mencintai buku ini, dan berusaha untuk membuat suatu norma dan mengambil hikmah setelah membaca buku itu, dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada sebuah ungkapan, budaya literasi adalah fondasi kemajuan. Kemudian peradaban, ya, perhatikan bangunan ini sangat megah sekali. Ini dibuat berabad-abad tahun yang lalu, tapi sudah sangat kokoh berdiri dan masih ada sampai saat ini. Ini kenapa bisa seperti itu? Peradaban di waktu itu yang teknologinya masih sangat rendah, tapi sudah bisa membangun gedung semegah ini gitu. Itulah peradaban, ya. Kemudian
masa keemasan Islam. Nah, sejarah berbalik. Apakah seperti ini? Nah, harapannya adalah seperti ini. Perpustakaan merupakan indikator kemajuan. Apakah perpustakaan sekolah kita sudah menjadi indikator kemajuan untuk sekolah kita atau belum? Mari kita lihat bersama perpustakaan kita seperti apa, dan apabila belum, mari sama-sama membangun itu, supaya menjadi ciri, oh ini adalah sekolah yang maju dengan perpustakaannya yang seperti ini. Gitu. Walaupun terbatas, tapi bisa memajukan sekolah. Seperti apa strateginya, upaya kita untuk melaksanakan itu. Nah, harapannya semua peserta didik itu terlibat dalam meningkatkan minat baca. Nah, baik di rumah, apalagi sekarang di rumah. Mohon kerjasamanya kepada orang tua agar mendukung putra-putrinya untuk membaca buku. Jangan membaca komik, diusahakan, karena level usianya sudah berbeda dengan level SD. Kalau SD masih bolehlah membaca buku komik. Tapi untuk level SMP, diusahakan tidak membaca buku yang bergambar, tapi sudah dalam konteks yang lebih tinggi daripada siswa SD. Nah, mohon kerjasamanya, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi, kita tidak bisa berbagi benda yang sama dengan satu siswa dengan siswa yang lain. Maka dari itu, milikilah buku sendiri di rumah untuk membaca buku, meningkatkan minat baca buku anak kita di rumah. Ya, minimal di rumah dulu. Setelah itu nanti di sekolah. Nah, selanjutnya, ada sebuah rumus yang dapat saya ambil ya setelah saya mendapatkan ini. Pertama yaitu apabila kita bersekolah tapi minat bacanya rendah, maka hasilnya akan menjadi pengangguran. Dan ini sudah banyak contoh. Berapa banyak sekarang pengangguran yang ada karena masalah COVID ini, dan bagaimana dia bisa survive, keluar dari penganggurannya seperti apa. Tapi dengan minat baca yang rendah itu tidak akan mengubah kondisi. Nah, beda lagi dengan apabila dia memiliki minat baca, tetapi tidak sekolah, dia akan mengalami kesuksesan. Nah, ada lagi, minat bacanya rendah, dan tidak sekolah pula, itu akan terjadi stagnan. Nah, nanti cari ya, stagnan itu apa, pengertiannya apa, nanti silahkan dicari. Kemudian, apabila ada seseorang itu minat bacanya sangat baik, kemudian ditambah juga dengan bersekolah, maka dia akan mengalami kesuksesan yang sangat besar. Nah, di sini ada kesuksesan plus-plus ya. Jadi, sukses yang sangat besar sekali. Nah, tinggal dipilih kita mau ada di posisi yang mana. Pengangguran, sukses, atau stagnan. Jadi, kita berpikirnya sekarang baru masuk SMP. Nah, berpikirnya ke depan. 3 tahun kemudian, apakah kita bisa masuk SMA atau SMK favorit, atau SMK, SMA dengan nilai yang baik, atau bagaimana? Nah, tolong ditingkatkan minat bacanya agar kita memiliki kemampuan dengan minat baca yang tinggi, otomatis itu akan memberikan wawasan kita menjadi lebih luas. Buku adalah jendela dunia. Jadi dengan buku kita bisa membuka jendela dunia dan bisa melihat apa yang ada di dunia. Ya. Nah ini, bacalah buku. Pesan saya juga ini ada, today is a reader, tomorrow is a leader. Contohnya siapa? Presiden Soekarno dan rekan-rekannya ini, Muhammad Hatta dan rekannya sebelahnya ini. Mereka adalah pembaca buku, memiliki minat baca yang sangat tinggi. Akhirnya, mereka sukses dan menjadi presiden. Walaupun banyak sekali tantangan yang dihadapi, tapi dengan membaca buku, dengan wawasan yang luas, dia bisa menjadi nomor 1. Ya, tomorrow is a leader. Today is a leader, tomorrow is a leader. Nah, ini juga sama, tokoh-tokoh besar Indonesia saat ini bisa yang mendukung gemar membaca dengan budaya literasinya. Nah, ini ya dari Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya dengan makhluk lain
ciptaan Tuhan yang lain di hutan, ya. Nah, jadi kita harus ada bedanya. Kalau di hutan, hewan ini bisa hidup, tapi kita harus berbeda dengan dia. Kalau kita hanya hidup, sekedar hidup, apa bedanya kita dengan dia? Jadi, kita harus punya pembeda dengan makhluk yang lain, karena kita punya daya akal yang lebih tinggi dari mereka. Nah, silahkan tingkatlah gemar membaca kalian dengan banyak membaca buku di rumah, membaca Quran, tingkatkan literasi membacanya agar kita dapat meraih kesuksesan di masa depan. Dalam 3 tahun ke depan lah minimal ya, 3 tahun ke depan setelah kalian masuk di SMP 4 Kelari ini, 3 tahun ke depan insya Allah akan tercapai cita-cita setelah kita meningkatkan minat bacanya selama 3 tahun itu. Ada sebuah ungkapan juga, mimpi besar dimulai dari langkah pertama. Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Selamat belajar anak-anakku tercinta. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas semua kebagusan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangannya itu dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.